Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini diperjumpakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sehat Anda semuanya. Mudah-mudahan selalu dalam kebaikan, mudah-mudahan selalu dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan rahmatnya Allah kita bisa masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Baiklah kawan-kawan sekalian, di sesi sharing ya. Sharing berbagi, saling berbagi untuk menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala, menuju untuk reuni ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kesempatan hari ini kita ngobrol bareng, kita sharing bersama. Dan kali nanti saya ingin berbincang, saya ingin berbicara terkait dengan wahai pemuda, nyalakan semangatmu. Ini saya terinspirasi dulu Ustaz Burhan Shadiq juga ya, di buku yang dari Samudra itu, pas waktu dia masih menjadi manajernya di sana kalau nggak salah itu ya, di Arafah. Baik, kawan-kawan, nyalakan semangatmu wahai pemuda. Ini akan menjadi pembahasan kita untuk kesempatan pagi hari ini, atau siang hari ini, atau sore hari ini, atau malam hari ini, jam berapapun Anda bisa menyimak tayangan ini gitu ya. Dan satu pembahasan, mudah-mudahan nanti ada semangat kita untuk menjadikan anak-anak muda kita itu semangatnya menjadi menyala gitu. Tapi sebelumnya, kalau hari ini tadi saya nyemil ya, bukan nyemil sih, ngemil. Sebelum ini saya kemarin ada tipan kawan saya, ada sesuatu yang luar biasa. Ternyata saya kemarin diberikan sesuatu dan nikmat juga ya rasanya ya. Saya kemarin diberikan ini juga bisa dicoba sama jenengan semuanya. Bisa dicoba loh ini ya. Saya kemarin diberikan frozen fruit. Jadi ini frozen sehati kawan-kawan sekalian ya, dari kawan saya Andika yang ada di Nanjau di sana. Dan ini ada tahu bakso ini luar biasa, dalamnya keras banget, ini digoreng jadi keras banget, luar biasa pokoknya. Nikmat, dicocol sama sambalnya juga nikmat pokoknya. Ada juga loh satu lagi sosis ya. Ya, ini bisa digoreng, kemudian bisa dimasukkan pemanas atau apa. Yang jelas dalamnya itu loh, daging ayamnya itu penuh banget dan luar biasa nikmat pokoknya. Ada lagi dimsumnya juga luar biasa nikmat. Ini bisa menjadi kawan untuk cemilan sore hari, pagi hari, bahkan dalam setiap waktu lah. Jadi begitu ya. Jadi kawan-kawan yang pengen ini silahkan menghubungi kawan saya ini di IG-nya @frozensehati, atau bisa langsung WhatsApp atau telepon juga bisa 0815 6769 0450. Ya betul ya. Saya ulangi lagi, 0815 6769 0450. Nanti tak tulis di sinilah. Oke, jadi kayak gitu kawan-kawan sekalian, dan luar biasa ya. Terima kasih kawan saya Andika dan suami, ada Mas Wahyu, luar biasa nikmat pokoknya. Nanti bisa pesan lagi. Oke, kita lanjutkan kawan-kawan sekalian. Kita membahas pagi ini terkait dengan anak muda, nyalakan semangatmu gitu. Anak muda, nyalakan semangatmu. Jadi bagaimana kemudian para pemuda-pemuda kita itu yang saat ini biar sama gitu ya dengan zamannya Rasulullah gitu. Jadi luar biasa. Zamannya Rasulullah luar biasa ini. Makanya pembahasan saya yang pertama ini saya ingin tipikal anak muda sekarang. Kita pelajari dulu tipikal anak muda sekarang itu seperti apa. Nah, yang pertama, pergaulan laki-laki dan perempuan yang makin merebak. Maraknya TTM. TTM itu bukan teka-teki miring, tapi teman tapi mesra itu. Dan juga pacaran bebas. Cobalah dengan sore hari gitu aja berjalan di sekitaran taman kota atau di mana saja gitu ya. Banyak remaja, pemuda, pemudi bersama, dan ya itu tadi, mereka ikhtilat luar biasa. Di mall luar biasa ikhtilatnya. Untungnya sekarang masuk mall harus ada kartu vaksin ya. Jadi kayak gitu, pergaulan laki-laki dan perempuan yang makin merebak. Maraknya TTM. Ini tipikal remaja kita saat ini. Pacaran bebas. Kalau ditanya boleh nggak sih sebenarnya pacaran gitu ya. Ya, saya pernah membahas ini di sebuah radio dengan teman-teman itu terkait dengan pacaran. Yes, pacaran. Ternyata ada pacaran itu yang diperbolehkan, tapi ada pacaran yang tidak diperbolehkan. Tahu nggak? Pacaran yang tidak diperbolehkan itu adalah
pacaran, pasangan cara setan, ini nggak diperbolehin, ini bermaksiat ya. Tapi ada pacaran yang diperbolehkan itu. Yang diperbolehkan apa coba? Nah, maka saya ngajak teman-teman setelah ini nanti kita semuanya lakukan sebagai aktivis pacaran gitu ya. Jadi pacaran yang kita maksud di sini adalah pacaran, pelajari Al-Quran, cintai Allah dan Rasul, amar ma'ruf nahi munkar. Nah ini boleh kalau itu ya. Inilah itu untuk tipikal pertama. Yang kedua, hilangnya budaya godul basor. Jadi menundukkan pandangan ini sudah hilang. Ya bukan hilang sih, tapi sudah sedemikian sedikitnya orang yang melakukan ini. Ketika orang melihat, padahal sebenarnya kalau ajarannya itu kan, kalau kita melihat sesuatu yang itu kemudian lawan jenis misalnya, yang itu kemudian menjadikan hatimu berdesir, dadamu berdesir dan timbul hasratmu, maka kemudian tundukkan pandanganmu. Tundukkan pandanganmu. Dan ini jarang-jarang sekarang terjadi. Bahkan sekarang tayangan-tayangan di televisi, tayangan-tayangan di internet, di YouTube dan sebagainya. Bahkan sekarang ada TikTok, ada Instagram, IGTV dan macam-macam yang kemudian tayangan-tayangannya yang kemudian menjadikan orang juga tidak godul basor terkait dengan hal itu. Mungkin kita juga jadi korban juga ya. Oke, kemudian yang ketiga, keinginan untuk menikah tapi mustahil mengingat keadaan yang tidak mendukung. Pengennya sih menikah tapi kondisi belum memungkinkan gitu ya. Makanya Rasulullah itu kan memberikan satu arahan ya, kalau misalnya sudah waktunya menikah tapi belum mampu, maka kemudian ya sudah berpuasalah gitu lah, karena itu wija itu bisa sebagai sebuah tameng gitu akan kemaksiatan kita. Oke, kemudian seputar onani dan masturbasi nggak usah kita bahas deh ini. Tapi sebenarnya ya ini menjadi momok juga nih, karena arus globalisasi, arus informasi yang sedemikian rupa, mereka bisa melihat, mereka bisa mengakses teknologi informasi yang sedemikian rupa mudahnya, yang menjadikan ya akhirnya terjadilah itu. Nah kemudian merebaknya pengkonsumsian obat-obatan terlarang, narkoba. Nah barangkali kalau yang tapi enggak juga nih, sekarang di pedesaan, di perkotaan sudah ini juga sudah masuk ke sana juga. Ingat kasus terakhir yang Coki Pardede, narkoba juga kan, dia gay juga kan, LGBT kan, nah, pemuda tersesat. Oke, nggak usah lah tiru-tiru kayak gitu. Tapi fenomena semacam itu ternyata sekarang juga merebak. Dia ditangkap gara-gara narkoba loh kemarin. Nah, kemudian dia mengakui sebagai pecinta sesama jenis. Nah ini kan, masya Allah. Oke, baik. Ya mudah-mudahan segera dapat hidayah dan taubat lah. Baik, kemudian rokok. Nah, tipikal remaja kita, pemuda kita saat ini banyak mereka yang merokok. Cobalah kita lihat, cobalah dilihat kemudian di jalan-jalan dengan berseragam, memegang puntung rokok, di mall megang puntung rokok dengan masih berseragam, dan bahkan tidak hanya laki-laki mereka yang merokok, perempuan pun juga ikut-ikutan merokok loh. Oke, baik. Kemudian selanjutnya, tidak peduli terhadap Islam, mereka acuh terhadap Islam. Kajian keislaman boro-boro mau ikut, justru mereka memusuhinya, menganggapnya kuno, menganggapnya kuper dan sebagainya dan sebagainya. Gitu kan, menganggapnya asing dan sebagainya. Oke, kawan-kawan sekalian, mudah sekali ikutan tren. Tren apa sekarang yang terjadi? Mereka mudah untuk ikut serta arus itu gitu ya. Tren sekarang yang sedang begini, dia ikut TikTok, juga TikTok, dia ikutan juga TikTok. Dia ada bikin ini, bikin itu dan sebagainya, ikut-ikutan nih. Rambutnya model gini, ikutan rambut model gini gitu. Bajunya yang tidak menutup aurat, ikut-ikutan tren itu dan sebagainya. Jadi mereka itu mudah mengikuti tren, terombang-ambing gitu ya. Nah kayak gini nih lah, mudah ikut tren. Jadi yang hedonis, kemudian ya macam-macam itulah, pokoknya pemuda-pemuda gitu yang tahu, remaja-remaja itu yang lebih paham. Oke, usia muda itu untuk apa sebenarnya? Ini sebuah pertanyaan yang nanti akan ditanyakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam hadisnya Rasulullah SAW, hadis riwayat Tirmidzi, Nabi SAW telah bersabda, tidak beranjak kaki anak Adam dari hadapan Allah hingga ditanya tentang 5 hal. Tentang umurnya dihabiskan untuk apa, tentang usia mudanya diisi dengan apa,
tentang hartanya, dari mana dia dapatkan dan digunakan untuk apa, dan amalannya dari ilmu yang dia miliki. Ini ada yang saya garis bawah sama ditebalkan di bold ini. Usia mudanya diisi dengan apa coba? Jangan sampai kita nanti kecewa. Ngerti-ngerti wis tua itu kan, remaja, masa remaja dan mudanya berlalu begitu saja tanpa ada sesuatu yang bermakna. Maka akan ada kekecewaan yang luar biasa. Maka gunakan masa muda selagi masih kita bisa menemuinya dengan sebaik-baiknya. Oke kawan-kawan, kita ajak kita belajar dari mereka, para pejuang, para sahabat Rasul ini, sahabat-sahabat kecil para Rasul. Zubair bin Al-Awwam misalnya, radhiyallahu anhu. Dia ini teman diskusi Rasulullah SAW, masih kecil tapi menjadi teman diskusi Rasulullah. Dan dia adalah anggota pasukan berkuda Islam waktu itu, tentara yang pemberani, juga pemimpin dakwah Islam di zamannya. Berapa umurnya saat itu? 15 tahun. Mencengangkan kan? Saat usia 15 tahun sudah menjadi tentara di medan perang, bahkan menjadi anggota pasukan berkuda. Dia ikut serta, dia menjadi teman diskusi Rasul usia 15 tahun. Kedua ada Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Untuk cerita lebih lengkapnya di googling aja lah, banyak cerita ini. Thalhah bin Ubaidillah, siapa dia? Dia adalah salah seorang pembesar utama barisan Islam di Mekah. Dia itu singa podium yang handal, tentara berkuda yang masyhur dengan kepiawaian dan keberaniannya. Dia juga donatur infak fisabilillah, juga seorang yang dijuluki Rasulullah SAW dengan Talhatul Khair, yaitu pohon kebaikan. Usia beliau saat itu berapa? 16 tahun. 16 tahun sudah menjadi singa podium. Dia sudah bisa menjadi orator ulung pada waktu itu, bahkan menjadi pasukan barisan dalam Islam, menjadi seorang pembesar utama barisan Islam di Mekah. Juga tentara berkuda yang masyhur dengan kepiawaian dan keberanian. Usianya 16 tahun kawan-kawan. Dan kemudian ada Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia ini juga seorang sahabat besar. Beliaulah yang pertama kali mengalirkan darahnya untuk Islam. Juga satu-satunya sahabat yang pernah Rasulullah SAW jamin dengan kedua orang tuanya di saat perang Uhud, dengan berkata, lepaskan Sa'ad demi ayah dan ibu, sebagaimana diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan beliau baru berumur 16 tahun waktu itu, syahid, mengalirkan darah pertama kali dalam Islam, darah syahidnya dalam Islam, dalam perang Uhud. Yang keempat ada Al-Arqam bin Abil Arqam Al-Makhzumi ya, radhiyallahu anhu. Dia ini luar biasa, pemuda yang meninggalkan banyak kenangan indah bagi setiap muslim. Selama 13 tahun penuh, beliaulah yang berani membuka rumahnya, membuka pintu rumahnya untuk dijadikan markas dakwah di kota Mekah pada saat orang-orang tidak berani membukanya. Ini bahaya yang terus membayangi. Tapi dia berani membuka itu untuk markas dakwahnya, jadikan Al-Arqam ini sebagai tempat markas dakwah. Usia beliau berapa waktu itu? 16 tahun. Kita usia 16 tahun sedang apa waktu itu? Oke. Kemudian Ali bin Abi Thalib. Nih luar biasa. Beliau ini adalah seorang anak yang masih berumur 10 tahun waktu itu, hanya 10 tahun ya. Namun ketika Rasulullah SAW mendapatkan wahyu yang pertama kali, Rasulullah SAW langsung pergi menemui Ali dan memberitahukan kabar gembira itu kepadanya. Subhanallah, usia 10 tahun. Dan dia termasuk as-sabiqun al-awwalun. Zaid bin Sabit sekarang. Siapa dia? Tahukah Anda impian sahabat kecil yang umurnya baru 13 tahun ini dan belum balik ya? Belum balik. Beliau adalah sahabat yang masyhur dengan postur tubuh yang kecil, namun subhanallah, dengan postur dan usianya yang relatif kecil ini, beliau selalu menyibukkan hidupnya dengan urusan-urusan umat. Dan saat itu ketika Zaid kecil mendengar berita bahwa pasukan Islam bersiap-siap hendak menghadapi tentara musyrikin di medan Badar, semangat membela agama di hatinya seketika tergerak. Ya, sahabat kecil ini kemudian langsung mengusung pedangnya, sebuah pedang yang lebih panjang dari tinggi tubuhnya, tinggi badannya, berangkat dan bergabung dengan tentara muslim yang lain. Kok beda banget ya kita itu dengan para pemuda-pemuda zaman sahabat Rasul ini. Kenapa? Yang pertama, ini harus kita muhasabah, hilangnya tarbiyah Islamnya. Anak-anak kita yang kemudian enggan untuk ikut serta dalam, remaja-remaja, pemuda-pemuda yang enggan untuk mengikuti tarbiyah Islamiyah, mengikuti majelis-majelis taklim, majelis-majelis ilmu, sehingga kemudian hilanglah tarbiyah Islamiyah itu. Ganti dengan gadget, ganti dengan
laptop dan macam-macam lah. Krisis keteladanan. Anak-anak remaja kita, pemuda-pemuda kita lebih kenal siapa itu Hatta Halilintar misalnya, lebih kenal siapa itu Rafathar ya, Rafathar dibandingkan dengan para sahabat Nabi. Mereka lebih kenal siapa itu Rafathar kok daripada siapa itu Rufaidah al-Aslamiyah misalnya, siapa itu Kasyah misalnya, siapa itu Zaid bin Sabit misalnya, siapa itu Ibnu Abbas misalnya dan sebagainya. Krisis keteladanan, tidak ada yang bisa mereka jadikan qudwah dalam kehidupan kita. Kemudian minder, banyak remaja kita yang minder misalnya. Nah, ini nggak pede gitu lah, nggak pede dengan dia dengan kemampuan dia. Kemudian media informasi, kita tahu globalisasi informasi itu sangat penting, media teknologi informasi itu juga sangat penting. Tapi bagaimana kemudian menjadikan agar kita itu bisa menjadi user yang baik? Itu tinggal usernya kok, a man behind the gun kok. Bukan siapa yang banyak minum degan, tetapi siapa yang berada di depan pistol itu, senjata itu yang kemudian ini bisa saja berpotensi menjadi maksiat dengan bila pistol itu dipegang oleh orang-orang yang tidak beradab, orang yang tidak berakhlak. Tapi dia akan menjadi pembela kebenaran ketika dia dipegang oleh polisi yang baik. Oke, selanjutnya solusinya sekarang bagaimana? Yang pertama, jauhi maksiat. Terlalu merajalelanya maksiat, terlalu banyak maksiat yang kita kerjakan hingga akhirnya kemudian mereka lupa, mereka bergelimang dosa hingga akhirnya mereka tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Solusinya jauhi maksiat. Jauhkan pemuda remaja kita dengan maksiat, kemudian dekatkan dengan masjid, dekatkan dengan kebaikan-kebaikan. Maka yang kedua ini ada pelajarilah Islam. Ada majelis-majelis taklim. Kita bikin majelis-majelis taklim yang kemudian ada pemuda-pemuda kita, remaja-remaja kita. Apa nggak boleh main gadget? Boleh. Tetapi harus imbang. Kemudian rindulah pada masjid. Ini dia. Makanya Rasulullah mengatakan ada remaja, pemuda dan orang-orang yang kemudian dia akan mendapatkan pertolongan Allah di yaumil akhir, di hari kiamat, ketika al-yaum la dzilla illa dzilluh. Di hari itu tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah. Salah satunya adalah orang yang pemuda yang mereka yang qalbuhu mu'allaqun fil masjid, hatinya selalu terpaut dengan masjid, dia rindu pada masjid, selalu merindukan masjid dimanapun dia berada. Kemudian bersiap kompetisi, fastabiqul khairat, ayo berkompetisi, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kemudian sambung silaturahim, selalu kunjungi mereka, selalu bawa hatinya, selalu ada pertemuan, selalu bertemu dengan mereka dan sebagainya. Sambung silaturahim dengan mereka. Kemudian pilih sahabat yang baik. Berteman itu harus dengan orang yang baik, karena ketika kita ingin mengetahui bagaimana seseorang itu, maka ketahuilah siapa temannya dan buku apa yang dia baca. Gitu ya. Jadi pilihkan sahabat yang baik. Kemudian pekalah terhadap zamanmu. Zamanku dengan zamanmu berbeda. Zaman anak-anak kita dengan zaman kita berbeda. Zaman pemuda-pemuda sekarang dengan zaman pemuda waktu dulu berbeda. Maka pekalah terhadap zaman, makalah berdakwalah sesuai dengan bahasa kaummu. Kan begitu kan? Oke. Ini kawan-kawan sekalian ya, matur nuwun banget. Jadi inilah tugas kita bersama yang kemudian mudah-mudahan menjadikan kita ini nanti lebih peka lagi terhadap remaja-remaja kita, pemuda-pemuda kita, menjadi pemuda-pemuda yang tidak kehilangan qudwah, tidak menjadi kehilangan contoh dan sebagainya. Maka kemudian ya tugas kita bersama menjadikannya menjadi lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.